Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Risma, dokter Jakarta pada hari ini. Menurut laporan yang saya terima berkaitan dengan adik Caca umur 9 tahun, alamat Kunilan, dan keluhan kejang sejak 2 hari, didahului demam. Kejangnya sering terjadi pada umur 8 bulan. Apakah benar? Baik, jika benar Ibu, nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik anak meliputi pemeriksaan khusus dan pemeriksaan dasar. Mungkin nanti sedikit kurang nyaman tapi tidak membahayakan. Nanti adiknya dibuka bajunya sedikit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia saya akan melakukan cuci tangan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, di sini selanjutnya saya akan memposisikan di sebelah kanan pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan keadaan umum pasien meliputi kesadaran, status gizi, dan keadaan sakit. Di sini adik dalam keadaan sadar, status gizi normal, dan keadaan adik terlihat baik. Selanjutnya saya akan memeriksa status nutrisi adik, berat badan normal, tinggi badan normal, lingkar lengan dan atas itu juga normal, kepala juga normal. Selanjutnya saya akan menghitung suhu, diperiksa dari hasil pemeriksaan didapatkan suhu 39 derajat Celcius. Lalu saya menghitung frekuensi nadi yaitu 100 kali per menit, kemudian frekuensi 20 kali per menit, kemudian tekanan darah 120 per 80. Selanjutnya saya akan memeriksa keadaan kulit, warna kulitnya sawo matang, kemudian tidak ditemukan bercak, warna rambutnya hitam, lebat, dan tidak mudah dicabut. Selanjutnya saya akan memeriksa kelenjar limfa. Adik silakan duduk dulu ya. Selanjutnya saya akan meraba servikal yaitu pada bagian belakang lateral dan tidak teraba perbesaran kelenjar. Selanjutnya saya akan memeriksa kelenjar limfa pada bagian aksila. Silakan didengarkan ya adik. Kemudian saya akan memeriksa lengan depan dengan cara meraba media aksila lateral tidak terdapat pembesaran kelenjar. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian inguinal. Mohon maaf ya adik, dibuka sedikit celananya. Kemudian saya akan meraba pada bagian inguinal, tidak ada perbesaran. Selanjutnya saya akan memeriksa otot. Ototnya normal, tidak ada mengalami atrofi atau hipertrofi. Kemudian tulang tidak mengalami deformitas maupun fraktur. Kemudian sendi tidak dapat digerakkan secara bebas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan khusus. Dimulai dari kepala bentuk kepala normal, tidak mengalami mikrosefalus atau makrosefalus. Selanjutnya mata, saya akan menggunakan senter. Di sini konjungtiva dan skleranya normal. Kemudian hidungnya tidak ada sekret, tidak ditemukan massa, odem, polip pada mukosa. Lalu saya akan memeriksa telinga bagian luar bentuknya normal, kemudian pada bagian dalam terlihat serumen. Saya lakukan hal yang sama pada bagian telinga sebelah kiri. Kemudian saya akan memeriksa bagian mulut, tidak ada luka dan sariawan maupun kandidiasis. Tonsilnya normal, tidak ada perbesaran, kemudian tenggorokan faring tidak hipermis. Kemudian saya akan memeriksa leher, tidak ada massa maupun mengalami tortikolis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan toraks. Dinding toraks tidak mengalami kelainan bentuk, yaitu barrel chest maupun pitching chest, dan tidak terjadi retraksi suprasternal, antarkosta, dan substernal. Kemudian pemeriksaan paru, pertama inspeksi gerakan paru simetris antara kanan dan kiri, kemudian palpasi. Di sini saya akan menilai femitus suara dari atas ke bawah dengan membandingkan kanan dan kiri. Tadi bilang 77 ya, 77, 77, 77, 77, 77. Selanjutnya saya melakukan perkusi dari suprasternal ke membrium sterni ke lateral yaitu SIC 2 dari kanan. Ditemukan suara peka pada hepar, ditemukan suara redup pada jantung. Kemudian saya melakukan auskultasi. Saya menggunakan membran stetoskop dari atas ke bawah dan membandingkan antara dekan dan kiri. Ditemukan suara vesikuler kecuali pada perjalanan bronkus yaitu terdengar suara bronkial. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan jantung. Di sini saya akan melihat denyut pada apex cordis yaitu normal. Kemudian saya melakukan palpasi, lalu saya akan meraba pada apex cordis lagi, dan di sini saya akan merasakan getaran pada telapak tangan saya. Kemudian saya akan melakukan perkusi dari SIC 2. Ditemukan suara sonor pada bagian kanan dan suara redup pada bagian kiri. Kemudian saya melakukan auskultasi menggunakan mangkok stetoskop dimulai dari mitral, tricuspid,
pulmonal, dan aorta. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Pada pemeriksaan ini saya akan melakukan pemeriksaan dengan urut. Pertama, inspeksi dinding abdomen tidak lebih daripada dinding dada dan tidak ada kelainan kulit seperti peteke maupun becak. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Di sini saya menggunakan membran stetoskop, dimulai dari epigastrin tengah, lalu ke lateral kiri, lalu turun ke kanan, kemudian turun, terdengar suara peristaltik. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi. Di sini saya melakukan perkusi untuk mengetahui adanya cairan pada abdomen. Terdengar suara redup. Kemudian saya akan melakukan palpasi untuk mengetahui apakah ada pembesaran hepar atau tidak. Baik, di sini tidak ada pembesaran hepar. Saya akan melakukan untuk mengetahui adanya pembesaran lian atau tidak. Baik, di sini tidak ada pembesaran lian. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui adanya pembesaran ginjal atau tidak. Baik, di sini tidak ditemukan perbesaran ginjal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Di sini akral superior dan inferior tidak terasa dingin dan tidak terlihat odem pada dorsum, pedis, dan tibia. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan rangsang minimal. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk dengan cara menempelkan dagu ke dada dan didapatkan hasil negatif. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Brzezinski 1, yaitu dengan cara melakukan fleksi pada kepala apakah dagu dapat menempel pada dada sambil perhatikan apakah diikuti fleksi pada sendi panggul dan lutut. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brzezinski 2 dengan melakukan fleksi pada salah satu lutut secara pasif sambil perhatikan apakah diikuti fleksi pada kaki lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan antara lain status gizinya baik, frekuensi nadi normal, frekuensi pernafasan normal, suhu tubuhnya tinggi 39 derajat Celcius, kulit normal, kelenjar limfa normal, tidak ditemukan perbesaran pada kelenjar, otot tulang dan sendi normal, tidak ditemukan kelainan, kemudian kepala dan leher normal, kemudian toraks meliputi dinding dada, jantung dan paru normal, abdomen meliputi hati, lian dan ginjal normal, tidak ditemukan perbesaran. Selanjutnya, ekstremitas normal, akral tidak terasa dingin dan tidak ditemukan odem, dan rangsang meningealnya negatif. Kemudian silakan bajunya dipakai kembali ya selagi saya mencuci tangan terlebih dahulu. Dan teknik langsung. Alhamdulillah pemeriksaannya telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.